dari kegiatan yang tadi barusan adalah setiap kita bangun sesuatu, harusnya kita accountable. Hai, welcome back to Red Podcast. Balik lagi sama saya Rere. Kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas dalam dunia bisnis. Seringkali yang meruntuhkan peluang bukannya produk yang gagal atau pasar yang sempit, melainkan hilangnya kepercayaan. Trust bisa retak hanya karena janji yang gak ditepati, atau bahkan teamwork yang kurang pas. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Bravo Sinergi untuk bahas lebih lanjut tentang akuntabilitas. Halo Pak Julius, selamat Halo, Bu Rere. datang di Red Podcast. Ini adalah podcast perdananya BNI untuk sharing-sharing cerita dari member-member kita yang keren-keren. Wah, nice, thank you. Oke, Pak, I heard a lot about you. Terus beberapa kali juga sempat direkomendasikan sama National Directors untuk kayak kamu harus ngobrol sih soal ini sama Pak Julius gitu. Please introduce yourself, Pak. Bapak nama lengkapnya siapa, dari mana, silahkan backgroundnya. Kantor kecamatan gitu ya. Kayak survei ya. Kayak survei ya. Oke, nama lengkap saya Julius Pratama Soeharto. Tapi nama panggungnya Jule. Kenapa Jule, Pak? Karena dibilangnya Julius Lego. Nah, walaupun legal name-nya kalau di BNI Connect tuh cari saya dengan hurufnya Y ya. Julius bukan Julius gitu. By the way, it's a fun fact juga sih. Maksudnya kita kan ada nama baptis gitu kan. Jadi nama saya tuh gak kreatif. Ada Julius, ada Julius gitu. Jadi kalau di sekolah tuh bisa naik turun tuh antara urutan absen nomor 20-an atau 40-an pada zaman itu ya. Nah, tapi biasanya sekarang anak-anak panggilnya dengan Jule gitu. Jule itu Julius Lego. Walaupun Jule itu udah dipanggil dari zaman SMA, bukan dari yang sekarang ini dapat namanya. Cuma ya itu stick and kemudian tiba-tiba bener ya. Aku tuh pakai Lego nih toolsnya untuk corporate training. Jadi Bravo Sinergi Solusi itu tahun 2025 ini kita ulang tahun yang ke-10. Jadi udah 10 tahun. Dan kita corporate trainer, kita servisnya lebih kepada fasilitasi pelatihan menggunakan Playsonality sebenarnya. Ada play, ada personality. Kita gabungin jadi satu. Namanya jadinya Playsonality. Gitu. Salah satu toolsnya dengan Lego. Oke, wah ini menarik banget nih. Karena baru pertama kali ini Pak, saya mendengar ada services yang fokusnya ke skill building gitu, soft skill building gitu ya. Tapi menggunakan permainan. Benar. Dan dikaitkan dengan psikologi. Betul. Oke, Pak, tapi sebelum jauh ke sana nih, Bapak kan di BNI itu udah 4,5 tahun Pak ya, lumayan lama ya. Lumayan lama. Oke, but how you start your business Pak? Jadi bisnisnya kan tadi udah 10 tahun ya, lebih lama lagi daripada BNI sendiri. Saya dulunya juga dari corporate udah pernah, lalu kemudian ke bisnis yang di sales banget saya udah pernah juga. Lalu kemudian berikutnya saya kerja di consulting juga. Jadi setelah dari kerja di consulting saya, oh iya kenapa nggak bikin sendiri gitu ya. Jadi lebih kepada, oh ya ini emang mimpi saya sih, saya punya vision board ya. Dari zaman dulu tuh kita punya vision board tahun 2008 saya ingat ya. 2008 saya bikin vision board within 10 years aku mau punya sendiri gitu pas aku di consulting gitu. Dan akhirnya saya di tahun 2015 bikin sama teman. Nah, teman ini juga unik. Teman ini teman main, kan semua tuh berhubungan dengan play ya. Teman bermain ya. Teman main ini yang diajak juga untuk jadi bisnis bareng. Itu teman saya dari kelas 4 SD. Oh wow. Itu kan main bareng, kemudian ya udah. Dan ini ilmunya juga quote unquote justru malah berbeda. Kalau saya kan di psikologi ya, latar belakang saya psikolog. Lalu kemudian kalau dia tuh lebih di accounting. Nah waktu itu back then ini tunangannya itu dia bidangnya bidang desain komunikasi visual. Jadi di antara kita bertiga tuh nggak ada yang sama bis classification ya, sama kayak BNI ya. Jadi ya udah begitu kita masuk, nah makanya nama kita Bravo Sinergi Solusi. Jadi Bravo itu means tentang hebat, sinerginya kan kita bisa kolaborasi nih. Terus sama satu lagi kita bawa solusi gitu. Jadi kita emang terbiasa untuk berkolaborate untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Jadi tahun 2015 ya kita mulai dengan klien-klien saya dulu yang previously di konsultan yang lama. Saya bilang, oh ya saya udah nggak di konsultan itu. Oh bapak sekarang di mana? Oh saya buka sendiri. Oh ya boleh dong kita ngobrol. Lanjut lagi dan kita ngobrol dan kemudian ya udah the story goes karena semua itu berhubungan dengan referral. Begitu mereka senang, mereka tahu dengan produk service kita cocok, mereka biasanya refer. Gitu. Klien saya banyak kan biasanya tuh dari perbankan. Jadi banking industry atau financial institution, contohnya kayak asuransi, leasing dan sebagainya. Dan di situ mereka kalau misalnya udah senang, biasanya mereka refer juga sih ke teman-teman yang lain gitu.
emang spesialisasi di teamwork juga ya Pak ya? Bener, berarti ya? spesialisasinya di team engagement kita bilangnya gitu. Oke. Pak, tapi ada yang menarik nih. Apa sih istimewanya antara Lego, ini Lego mainan kan Pak ya? Bener, Lego. Kirain ada singkatan lain nggak ya? Bener. Nah, ini ada yang menarik, tapi apa sih istimewanya Lego dengan kemudian psikologi gitu? Nah, kalau kita bicara tentang teori belajar, kalau orang belajar itu kan ada visualnya, bagus ya kalau ada visualnya. Tapi kalau bisa tuh modalitas belajar alias cara belajar kita semuanya kena. Kan ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, maka tools apa nih yang bisa mencakup tiga-tiganya? Yang kita bisa lihat, ada warna, ada bentuk gitu kan. Ada lagi yang memang kita bisa ngomong tentang model yang kita bangun, bisa ceritain apa model yang kita bangun. Plus lagi model ini memang kita create sendiri ya, ada kinestetiknya. Jadi VAK-nya kuat. Jadi makanya saya senang dengan si metode Lego ini. By the way, Lego ini bukan dari trainer-trainer ngumpul terus kemudian bikin metode kayak gini. Apalagi ini bukan buatan saya ya. Ini asli dari perusahaan Lego sendiri. Jadi tahun 94-95 mereka tuh hadapi krisis. Mereka tuh lagi bersaing dengan electronic games. Mungkin pernah dengar Atari, Nintendo. Nah, dulu kan Lego tuh bentuknya cuman bricks aja kan. Gimana bisa compete sama perusahaan lain? Nah, kuncinya cuma satu. Mereka bilang bahwa oh iya, jawabannya itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Kalau Lego itu bilangnya thinking inside the box. Jadi bukan thinking outside the box malah. Thinking inside the box. Karena sebenarnya kita sendiri sebenarnya tahu kok jawaban tentang permasalahan kita. Gitu. Jadi mereka gali, mereka lakukan research, keluarlah namanya Lego Serious Play. Gitu. Jadi itu nama lengkapnya Lego Serious Play sih, kayak gitu. Dan akhirnya ya balik ya ketika saya adopsi tahun 2017 sampai sekarang cocok gitu. Artinya ini visualnya dapat, auditornya dapat, orangnya juga punya kinestetik ya, bisa digerakin, bisa ada activities lah kayak gitu. Nah, makanya cocok sih kita pakai ini untuk team engagement. Gitu. Oke, berarti dalam artian tuh udah tersertifikasi langsung dari Legonya Pak? Betul. Jadi kita ada sertifikasinya langsung untuk si fasilitasi atau si fasilitator ya bahasanya, memfasilitasi workshopnya itu. Gitu. Tapi ada fakta menarik nih Bu. Apa tuh? Kalau saya di BNI baru tahun ini 2025 Januari kita daftarkan itu di Haki. Sebenarnya mulainya dari tahun 2024. Saya daftarkan juga sama teman saya di BNI Amplify. Pak Vilo itu kan ahlinya untuk hak kekayaan intelektual ya. Kita daftarkan ini sebagai merek dagang juga. Makanya yang saya sebut dengan Playsonality. Nah, sekarang ini kita ngusungnya, oh ya kita pakai Playsonality, toolsnya salah satunya dengan Lego. Contohnya kayak gitu. Karena walaupun bagaimanapun kan orangnya bilangnya taunya oh sertifikasinya kan berlaku pada fasilitatornya aja. Tapi kalau secara kantor, secara institusinya kita pakainya apa? Kita pakainya Playsonality gitu. Jadi it's a good info sih. Kadang-kadang orang lihatnya oh cuman taunya oh Julius tuh yang Lego ya. Tapi kita udah beyond Lego kayak tadi Bu Rere bilang. Main Lego tapi kok psikologi, karena banyak orang juga main Lego tapi angle-nya misalnya manajemen gitu. Tapi kalau kita tuh angle-nya ke psikologinya sih. Gitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Berarti memang hanya satu-satunya di Indonesia atau? Kalau yang dengan psikologinya saya. Satu-satunya di Indonesia. The one and only di Playsonality ya. Maksudnya gitu, kita mau gabungin antara dengan play-nya, which is kita gunakan nggak cuma Lego bermain, tapi kita juga ngomongin tentang yang namanya personality-nya. Jadi makanya kita bilang Playsonality. By the way, bermain yang kita maksud bukan MAIN. Tapi MIND. Jadi bermain. Gitu. Jadi ini twist-twistnya di situ deh. Jadi kita banyak wordplay kayak gitu-gitu kan. Jadi kita bilangnya, iya kita terapi bermain. Tapi bermainnya bukan cuman MAIN, tapi MIND juga gitu. Itu uniknya. Jadi kita terapi juga. Jadi sampai ke quote unquote, bener nggak sih sampai terapi? Benar. Nanti kita coba kalau ada waktu kita cobain ya kayak gitu. Oke, wah ini menarik banget sih. Bermain pakai MIND. Yes. Pak, ini satu-satunya ada di Indonesia dan tapi Pak, karena saya orang awam, saya masih penasaran lagi nih Pak. How Lego works di mengetahui, katakan tadi kalau tujuannya untuk teamwork atau soft skillnya kerja tim gitu ya, gimana caranya Pak? Maksudnya kayak how you read, apakah
dengan Lego bisa kayak baca tarot gitu menerawang gitu ya, mungkin. Atau gimana gitu kan gitu kayak lah, orang-orang bilangnya katanya orang psikologi itu bisa baca orang, sebenarnya enggak ya, kita baca Exactly. buku tetap ya. Tetap baca buku, tetap baca ya tulisan gitu ya, tapi kita baca perilaku sih sebenarnya. Ada waktu nggak nih, saya punya waktu punya activities singkat aja tapi bisa dicobain. menggambarkan hal itu, benar. Oke, Dan boleh. ada fun fact-nya, ini akan nyambung sama salah satu core value BNI. Oh. Tebak-tebakan nih, tebak-tebakan. Apa ini? Ya, ini aku tutup gini ya, jadi biar kita kelihatan ya. Oke. Nah, ini aku udah siapin sih, tools-nya tuh ada Legonya, silahkan boleh dibuka dulu. Aduh deg-degan. Kayak ikut tes CPNS. Tes CPNS ya. Nah, ini Lego yang memang biasa kita bilangnya Lego klasik gitu ya. Terdiri dari 6 dan ini memang khusus untuk Lego Series Play. Jadi ini udah terbukti lah istinya untuk menggagas bahwa oh ini orang yang sama sekali belum pernah main Lego seumur hidupnya, dia tetap bisa main kok. Gitu. Oke. Ini bukan soal kemampuan, ini soal kemauan. Iya, gitu ya. Nggak bisa jiwa-jiwa kompetitif ya. Masih kompetitif ya. Pasti harus gitu. Bagus. Nah, bagus. Silakan. Oke. Boleh dilihat dulu, ada 4 warna kuning, 2 warna merah, betul ya? Wih, Lihat tunjukin. kamera. Ya. Oke. Kita apa harus seperti ini? Ini Beauty vlogger. beauty vlogger ya. Oke. Iya, oke. Sip. Tugasnya sederhana banget. Aku punya waktu 1 menit. Tugasnya adalah bikin bebek. Build a duck, ya. Tapi gini, kemarin tuh ada yang sempat kita main juga gitu kan, terus bilang, Coach Jule, ini udah selesai nih, udah jadi bebek. Bebek apa tuh, Bu? Bebek geprek gitu ya. Kita sertifikasi di Gini Shanghai. doang. Gini doang kan udah selesai gitu kan. Sertifikasi di Shanghai, sertifikasi di Bangkok, instruksinya sama, build a duck. Cuma di Oke. Indonesia aja yang agak kreatif nih. Jadi saya mulai dari saat itu saya bertobat. Saya bilang gini, oke Bapak Ibu silakan bikin bebek, tapi 6-6-nya harus jadi satu. Kebayang Oke. ya? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Nggak ada. Nggak ada. Waktunya 1 menit. Kebayang ya? Ya. Yuk, silakan mulai. Biasanya langsung kepikiran sih. Apapun yang dipikir, apapun yang tangannya mau gerak kemana, ikutin aja. Gitu. Oke. Semakin disentuh, pasti semakin bisa bikin bebek. Tenang aja, masih ada waktunya. Ini terlihat kompetitif ya memang ya. Tapi memang begitu kalau kita pakai Lego, jadi kita tertantang untuk lihat dari berbagai macam bentuk gitu sih. Anaknya nggak mau kalahan soalnya. Wih. Oke. Nah ini kayaknya udah 30 detik lagi deh. 30 detik lagi. Bebek. Mm-mm. Bebek. Udah Sudah. jadi. Oke, coba dikasih lihat dulu dong ke udara. Bebeknya bebek apa nih? Kalau dilihat boleh diceritain nih bebek apa? Ini bebek T-Rex sih. Bebek T-Rex. Udah itu tadi T-Rex ya. Soalnya dia gini. Nah, Nggak sih? Oh, Kayak iya. tangannya T-Rex. kayak tangannya T-Rex. Oke, gitu. nice. Oke, kalau bikin bebek T-Rex ini dikasih nilai kepuasan, Ya. 1 sampai 10, 1 paling tidak puas sampai 10 paling puas. Berapa? Mungkin 7,5 kali ya, Pak. 7,5. Oh, ada separohnya juga tuh ya. Oke. Kenapa nggak 4? Kenapa nggak Karena- 3 gitu? Sebenarnya kenapa nggak 4 atau 3? Sebenarnya udah cukup puas karena kayak ini perutnya, terus ini udah ekornya, kakinya gitu ya kan. Terus pakai celana. Pakai celana. Oke. Bebeknya Nice. pakai celana. Ini warna merahnya celananya nih. Oke. Terus ya udah sih. Oke, nice. Ini simpel aja ya. Jadi dari kegiatan yang tadi barusan adalah setiap kita bangun sesuatu harusnya kita accountable. Alias bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab untuk menuntaskannya. Contoh kayak tadi kan Bu Rere dikasih waktu 1 menit, terus ada 6 pieces, entah bagaimana caranya dalam 1 menit gabungin jadi bentuk bebek gitu. Apapun yang ada di bayangan Ibu untuk bikin bebek itu tertuang dari bentuk Legonya dengan gerakan tangannya tadi. Terus kemudian mendadak kan saya minta untuk ceritain dong Bu, itu kalau dari bentuknya bentuk apa? Dibilangnya kayak T-Rex, kenapa? Terus tunjukin juga dengan gerakan tangannya kayak T-Rex misalnya kayak gitu. Ini bebek T-Rex ya. Sampai dibilangnya juga, oh ini pakai celana lagi ya gitu. Saya jadi ngebayang itu yang merah celana maksudnya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi membantu banget ya. Jadi dengan si Lego itu kita bisa lihat proses yang ada di pikiran kita, ibaratnya kayak bikin 3D printing lah dari otak atau pemikiran kita ke dalam bentuk Lego. Jadi accountable banget kan. Jadi menurut nanti contohnya gini deh.
kalau Bu Rere foto nanti, terus upload di sosial media, biarkan itulah setahun 2 tahun gitu ya. Nanti lihat lagi, kemungkinan masih inget loh judul bebeknya bebek apa. Oh gitu ya? Iya, saya punya klien tuh yang 1 tahun dia masih inget dia bebek pertama yang dia buat dengan Lego bebek itu apa bebeknya gitu. Karena kan benar-benar bisa ceritain, tadi visualnya ada, auditorinya ada, yang bikin juga tangan sendiri, jadi sangat-sangat terkoneksi. Gitu. Itu tadi yang dimaksud bahwa segala unsur Aspek-aspek gitu ya itu nyambung. semua Dan yang paling penting nih pertanyaan terakhir sih, kalau ini bebek ini tadi cara bangunnya atau pilihannya atau bahkan ceritanya kayak tadi, nyambung nggak sih dengan gaya kerjanya dari Bu Rere? Oke. Nyambung nggak? Kalau misalnya dipikir-pikir tadi pas lagi bangun, apa perasaannya, apa yang dipikir, ternyata itu nyambung nggak sama gaya berpikir, gaya kerjanya Bu Rere? Sebenarnya nyambung-nyambung aja sih Pak ya. Tapi memang limitasi waktu itu somehow bikin jiwa-jiwa kompetitifnya itu terpancing gitu ya. Justru karena dikasih waktu mepet ya. Bener. Jadinya kayak gamenya jadi lebih seru gitu sih. Semacam mengikuti Benteng Takeshi. ada challenge-nya gitu. Iya, Menarik. Oke. Nah kalau gitu enak nih kalau cara mengolah Bu Rere ya. Kasih tahu ya. Kasih waktu yang terbatas. Jadi dia tuh baru keluar powernya tuh kalau lagi pepet kayak gini. Waduh. Jadi jangan dikasih yang panjang-panjang loh waktunya. Kasihnya lebih pendek lagi gitu. Pasti lebih bisa perform karena jiwa kompetisinya langsung dar gitu kan. Ini kayaknya bagian ini di-cut aja. You work well under pressure gitu maksudnya kan. Bahkan tadi ceritanya lucu gitu kan. Maksudnya bisa jadi sesuatu yang kreatif. Nah, itu kita bilang kreativitas itu memang salah satu unsurnya untuk bisa jadi kreatif adalah tekanan sih, pressure. Tapi the right pressure ya. Kalau over pressure pastinya kita jebol juga gitu. Tapi kalau misalnya the right pressure oke gitu. Gitu. Makanya tadi dibilangnya, oh ya kasih waktunya 1 menit bukan 1 jam. Gitu. Gitu. So interesting. Inilah gambarannya ya, gambarannya main personality kayak gimana. Wah, ini ya nggak salah sih kalau satu-satunya ada di Indo juga ya. Oke. Aku waktu main ini Pak jadi teringat pernah baca soal motorik. Apakah metodenya mirip-mirip tuh dengan bayi-bayi yang baru mengenal tekstur dan lain sebagainya? Apakah metodenya sama gitu? Apakah berbeda? Dasar teorinya sama. Jadi dimana kalau tangan kita kan taktil ya, jadi artinya pas lagi ini aja coba stop. Nah ini lagi ngapain? Nah ini kan kita bisa lihat ya, maksudnya tangan kita tuh akan jadi kayak search engine-nya kita. Pernah dengar nggak sih katanya kalau tangan yang nganggur itu sahabat setan? Nggak pernah. Ya ini saya kasih tahu. Contoh, saya sering bilang bahkan ya, di saat-saat kita meeting, kita meeting nih, meetingnya apalagi meeting besar gitu atau acara-acara yang ngumpul bareng deh gitu ya. Biasanya nih bosen karena misal pembicaranya nggak relate sama kita. Kita stop sebentar di situ dan coba cek deh apa yang dilakukan tangan kita kalau kita lagi bosen. Iya, either coret-coret. Apalagi coret mah itu level biasa, level yang lebih tinggi lagi dong. Biasanya apa ya? Scramble kertas gitu-gitu. Ini gue kurang canggih, nggak pernah ngeluarin handphone terus ngecek WA gitu, nggak pernah ya? Saya di BNI nggak bisa ya. Nah biasanya kalau lagi meeting nih, misalnya meeting apapun lah ya, atau misalnya kita datang ke acara seminar mungkin yang kayak gitu-gitu, yang biasanya ya itu tadi bisa jadi dong kalau lagi bosan malah ngeluarin handphone, malah lihat misalnya WA, udah tahu nih WA-nya nggak ada siapa-siapa tapi dibuka juga. Ya itu karena tangan kita. Ada lagi yang lebih canggih sih, saya udah lakukan survei juga nih, di mana ada perkumpulan massa yang besar duduk dan mendengarkan satu orang, itu biasanya penjualan online meningkat. Nah kenapa? Karena pas lagi ini iseng terus dia bosan kan, ini gimana sih, nggak relate nih, terus dia lihat-lihat, toto check out keranjang kuning, keranjang oranye, keranjang hijau, semua bisa check out. Nah jadi hati-hati ya kalau ternyata pembicaraan kita membosankan, bahkan mungkin teman-teman lagi nontonin ya kita nih podcastnya tapi membosankan, ya pasti tangan kita akan bergerak gitu ya. Gitu, makanya tadi saya bilang tuh sahabatnya quote unquote setan ya gitu. Jadi artinya apa? Kalau lagi nganggur tuh ngapain sih? Nganggur ya nonton mungkin Netflix, nonton video, nonton apa gitu. Nganggur apa ya? Tangan kita dari bergerak, toto masak Indomie ya kan? Toto makan jam 12 malam loh. Nah, itulah maksudnya ya, kebayang ya. Tangan kita tuh memang search engine-nya kita. Jadi tadi kalau ngomongin motorik,
memang benar. Oke. Itu dasarnya di sana. Jadi makanya pelatihan atau intervensi memang kita kalau sebisa mungkin gunakan tangan gitu. Oke. Dan cocok dong kalau pakai Lego kan pasti tangannya gerak terus gitu. Kita punya workshop 4 jam, 8 jam tuh tempel sama Lego tuh. Atau activities yang lain kita gunakan dengan tangan intinya gitu. Entah itu nulis, entah itu crafting, entah itu tempel, entah itu gunting, entah itu apa, pokoknya bergerak aja gitu tangannya ya, gitu. Oke. Interesting, Pak. Nah, apakah metode yang sama itu juga digunakan di setiap klien gitu, Pak? Atau apakah ada customize-nya? Kita sih 70-80% customize selalu. Kenapa? Karena biasanya topiknya beda-beda. Kayak tadi nih, sama-sama main bebek, tapi angle-nya macam-macam. Ada angle-nya tuh lebih ke angle tadi ya, kompetisi. Contohnya pengen cepet-cepetan. Contohnya apa sih? Kalau teman-teman sales misalnya contohnya kayak gitu kan, pengen lihat yang mana. Ada lagi yang angle-nya kreatif. Kayak tadi sih menurut saya sih udah kreatif ya. Bebek T-Rex itu pertama kali saya lihat yang bentuknya ada celananya, ada celananya. Jadi itu buat saya itu creativity. Jadi aku lihat bahwa kalau yang kayak gini gimana? Ya tergantung angle-nya. Walaupun main sama-sama main Lego, tetapi apa nih angle-nya? Biasanya kita discuss dulu sama klien kita. Mau butuhnya seperti apa? Kebutuhannya kayak gimana? Apakah mau lihat dari knowledge, skill atau attitude? Kalau knowledge apa yang dia perlu? Kalau skill apa yang dia perlu? Kalau attitude kayak gimana? Gitu. Itu biasanya kita customize sampai up to 80%. Tapi 20-30% lagi tetap sama mainnya bebek sih. Tapi the briefingnya kita akan punya angle yang berbeda. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang memang apa ya? Sesuai dengan kebutuhan klien gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau ngecek Teamworks ini akuntability-nya oke atau enggak, kreatif atau enggak, bisa ketahuan Pak dari sini? Bisa. Simply dengan main bareng-bareng kayak tadi. Mungkin ada orang-orang yang misalnya kayak tadi ya, kita bikin bebek gitu. Ada yang bikin bebek, ada lagi orang yang bingung nih Pak, saya nggak tahu nih apaan ya. Jadi itu bikin apa? Nggak tahu, nempel-nempel aja, tumbuk-tumbuk aja. Kebayang nggak? Gitu. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Walaupun ya bisa dibilang kecil ya persentasenya, karena biasanya orang tuh akan lebih ke creativity-nya lebih tergoda untuk coba explore, coba tempel-tempel dan sebagainya. Tapi saya sering banget ketemu dengan yang kayak tadi, yang dia nggak bisa ceritain. Dia nggak bisa ceritain apa yang dia bangun, dia nggak bisa ceritain apa yang dia sudah susun. Nah biasanya kan bilangnya nggak accountable ya, gitu. Cara mengetahuinya seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah dari the whole client nih Pak, ada nggak case tertentu yang Pak Jule ini teringat gitu, memorinya kayak yang akan selalu revert to that case gitu. Ada nggak Pak? Kalau lihat dari yang plus bebek itu sama tadi kejadiannya, saya pernah ketemu yang kayak gini sih. Jadi diminta untuk bikin bebek itu, tapi diminta untuk bikin bebeknya sebanyak-banyaknya. Jadi artinya dalam waktu tertentu, katakanlah misalnya gini, bayangin lah, bikin bebek kan 1 menit, saya challenge tuh untuk 2 menit. Untuk bisa bikin bebek sebanyak mungkin. Caranya gimana? Abis bangun, dibongkar, bangun lagi yang baru. Bangun, bongkar, bangun lagi yang baru, sebanyak-banyaknya kayak gitu loh. Ngetes tes kecepatan. Tadi kan kita bilang tes kecepatan sama kreativitas. Ada satu orang yang saya ingat banget, dan ini saya selalu ceritain juga. Dia nggak ubah, dia udah jadi satu tuh, dipegang, dia nggak ubah, tapi dia ngitung. Maksudnya gimana? Dia bilang gini, 1 nih udah jadi, dia nggak ubah nih, terus dia ngitung 2. Kan orang-orang lagi pada main tuh rame 60 orang gitu kan. Dia nyebut lagi 3 gitu kan. Terus dia loncat bahkan ya kan 7 gitu. Ya waktunya habis 15 gitu. Kebetulan saya lihat sendiri. Seru nggak tuh? Seru banget ya. Dan itu kebetulan terjadi di settingnya di perbankan. Dan tajuknya itu kita bukan training. Kita malah tajuknya itu adalah pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Nah kita laporin tuh sama HR-nya gitu kan, bagian rekrutmen gitu. Oke Pak, nggak apa-apa, setelah ini kan ada rangkaian kegiatan yang lain. Dia ikutin dulu aja, tapi jelas kita nggak terima. Kenapa? Karena waktunya cuma sebentar kok, berapa menit, tapi dia udah korupsi. Nomor 1 di dalam bisnis kita kan integrity ya. Nah dia aja nggak accountable tuh Pak, dia nggak tanggung jawab tuh Pak. Dia bikin aja mau-mau sendiri. Kedua, dia korupsi waktu, korupsi tenaga, bener nggak sih? Terus mau buat apa sih dia? Itu kan bebek doang gitu kan, bukan kerjaan gitu. Bahaya loh Pak, kalau dia nggak setia sama hal-hal kecil, dia bisa nggak setia sama hal-hal yang besar gitu. Jadi selalu saya bilang, iya juga ya, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari sekedar bermain tapi kita curang aja gitu. Pernah nggak sih zaman dulu misalnya kita bermain gitu ya, tapi punya teman yang
setiap kali main dia curang aja, entah itu dia lari duluan, entah itu dia Iya ngambil lagi. barang duluan ya kan, entah itu di apapun itulah kayak gitu kan. Most likely kita selalu bilang otak yang sama ketika lagi main adalah otak yang sama kita buat kerja. Kan nggak ganti otak ya Iya, tadi. iya, benar-benar. Tangan yang sama buat kita bikin bebek tadi adalah tangan yang sama kita buat kerja. Kan nggak ganti tangan, tadi nggak milih tangan orang lain. Ya. Saya nggak bilang 100% terhubung ya, tapi biasanya 70-80% itu punya koneksinya. Jadi kalau kayak tadi kita bilang bahwa kan kalau dibilang membaca orang dari psikologi bilangnya gitu ya, past behavior predicts future behavior. Jadi kalau di dulunya dia tanda kutip ini bukan berarti dia pasti begitu, bukan, tapi kita bisa memprediksi lah. Yang tadi aja udah dikorupsi gitu kan, apalagi ntar ya Oke. gitu deh. So Menarik. itu berbicara tentang accountability juga sih sebenarnya ya. Gitu, Betul, tanggung jawab betul. juga. Nah, since tadi di-mention nih Pak, ngobrolin soal akuntabilitas gitu. Dan udah jelas bisa terlihat gitu ya di dalam permainan itu sendiri. Aku jadi kayak ingat, aku panggilnya Pak Jule aja nggak apa-apa ya? Boleh dong. Pak Jule kan di BNI itu launch director consultant, Benar. right? Dan obviously punya tim juga. Tergelitik untuk bertanya, apakah Pak Jule melakukan metode yang sama gitu ke Benar. timnya? Oh iya. Iya benar Oke. benar. And Jadi how it works? semua teman-teman di BNI itu kita pernah lakukan yang kayak gini juga, gitu. Terus kemudian kita lihat juga, oh ada ciri khas tertentu nih. Business owner itu biasanya misalnya mereka nggak mau repot, gitu. Artinya ya udah dia tinggal ubah sedikit aja udah bisa bentuk yang baru. Terus business owner itu biasanya punya set target, terus kemudian delivernya lebih, they do extra mile. Dia bahkan misalnya contohnya gini, oh ya nanti aku mau bikin 10 bebek, nah mereka bisa bikin 15, bisa bikin 12, bisa bikin 17 kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kita pikir, oh ini nggak mungkin ya, ternyata dia bisa loh, dia bisa pikir segala macam cara, jadi nggak mati akal. Terus kalau misalnya kayak tadi nih, waktunya tinggal 10 detik lagi, nah dia akan berusaha benar-benar dalam 10 detik itu dia bisa create something yang very new, nggak yang langsung nyerah gitu. Jadi aku temukan benang merahnya juga. Dulu kalau di kita kayak kemarin ya, kita sekarang lagi proses juga launching satu chapter juga, nah kita main juga, dan kita temuin juga tuh orang-orang yang tanda kutip yang new members, terus mereka punya semangat untuk bisa deliver more, bisa do extra mile, kelihatan dari main bebek gitu, nggak mudah menyerah lah gitu. Kayak tadi kan, makanya mereka nyusun terus kemudian ya udah nih bebek nih gitu, dan cepet banget. Kayak tadi mungkin 30 detik udah kelar gitu. Kalaupun misalnya datangnya mepet banget, tapi dia bisa ceritanya dengan komprehensif gitu. Iya benar, aku pakai itu juga sih di tim launch atau misalnya di internal chapter dulu kita pakai juga, karena aku kan dulu membership committee gitu kan. Ya jadi conversation starter juga enak sih. Jadi memulai percakapan conversation starternya dari bebek gitu. Oke. Benar-benar itu dipakai. Ya. Oke. Dipakai. So, berarti talking about accountability again, BNI kan salah satu core value-nya memang accountability Pak ya, dan ada turunan lah banyak yang revert to gimana leader harusnya bersikap gitu dan bekerja gitu ya. Tapi aku mau nanya nih, personal statement dari Pak Jule, sebenarnya seberapa penting sih kita memegang akuntabilitas di dalam bisnis maupun organisasi gitu ya? Oh itu banget ya, karena kan bagaimana kita bisa kan, kalau di BNI juga ada tuh visibility, credibility, profitability gitu. Menurut saya sih credibility itu sangat-sangat terkait sama accountability ya. Kalau kita misalnya dipercaya untuk misalnya dapat satu referral gitu kan, ya kita juga accountable untuk sampai jalannya sampai tuntas gitu. Being accountable means kita tuntaskan apa yang dipercayakan sama kita gitu. Contohnya even sesimpel dia bukan sampai ke dandil atau sampai benar-benar satu proyek jadi gitu ya. Even cuma sekedar follow up aja itu accountable sih gitu. Kalau kita dikasih referral ya kita accountable untuk ya kita follow up gitu. Terus kemudian berikutnya kalau kita kasih quotation ya kita benar-benar accountable nih, gue nggak kasih harga seperti harga perang pasar ya, maksudnya gitu ya. Aku kasihnya benar-benar ini sesuai dengan harga yang emang aku hitung, emang ini adalah the best price, the best program that I have quoted gitu. Udah tinggal dijalanin, jadi nggak usah lagi pikir-pikir bahwa ini tuh si Jule kalau kasih harga nih kayaknya mahal nggak ya, kasih ini nggak, itu udah pasti best price dan I'm accountable untuk bisa deliver the program
according to the proposal. Gitu sih. Itu penting banget sih, business owner pasti penting banget butuh itu sih. Understood. Kalau ngobrolin soal akuntabilitas, berarti kan koneksinya juga bisa ke kredibilitas, Pak. Nah, point of view Pak Juli sendiri melihat koneksi itu bagaimana? Itu garis lurus. Jadi kalau accountability-nya tinggi, ya pasti kredibilitasnya juga tinggi sih. Gitu. Nah, kalau Pak Juli kan orang psikolog nih, punya bisnis ya emang fokusnya ke sini juga. Kalau orang-orang kayak kita nih Pak, melihat atau membaca orang punya akuntabilitas yang tinggi itu bagaimana Pak? Kalau dari secara umum kita lihat dari apa yang mereka janjikan sih, apa yang kita udah sepakati. Contoh nih, kalau misalnya contoh aja simple, kita kayak datang ke sini tepat waktu nih, kan katanya Bu Rere jam 1, ya aku kalau bisa hadir sebelum jam 1 gitu, 12.30 bahkan gitu misalnya, atau bahkan jam 12, tadi aku datang kayaknya 12.15an kali ya. Jadi supaya orang ini dipercaya nih bisa deliver on time. Minimal kayak gitu kan, berarti kita bisa lihat dari activitiesnya, dia datangnya on time, dia kalau laporan diselesaikan, dia kalau misalnya ada target dicapai, kalau bisa lagi sih ada melampaui target, tapi kalau enggak minimal kan dia capai ya target yang sudah ditentukan. Kesepakatan kita udah deal nih, kita mau lakukan A, B, C gitu ya, kita lakukan A, B, C benar-benar sampai tuntas A, B, dan C. Kalaupun ternyata gue tidak bisa deliver yang C-nya, kita punya justifikasi juga, kita bisa mengaku salah juga, bisa mengaku dengan terbuka, aku belum bisa deliver C nih karena bla bla bla, so my next step is bla bla bla. Jadi dia bawa solusi juga gitu. Jadi sesimpel semua apa yang kita katakan, apa yang kita sepakati emang kita jalankan gitu. Walk the talk lah ya Pak. Iya benar. Oke, Pak, aku agak geser sedikit ke pengalaman organisasinya Pak Juli di BNI. 4,5 tahun itu udah kayak lulus S1 sebenarnya sih Pak. Cukup lama Pak bertahan di BNI dengan we know BNI dengan organisasinya yang cukup rigid ya, tiap minggu ada aja agendanya gitu. Apa yang kemudian membuat Pak Juli untuk stay di BNI sampai hari ini? Kalau buat saya sih karena opportunity bisnisnya sih, terus terang aja gitu. Artinya kalau di bisnis saya kan memang banyak tergantung dari referral. Kita nggak, atau minim ya, bukan enggak, tapi minim sekali kita beriklan gitu. Justru malah kita bangun kepercayaan dari klien kita gitu. Kenapa sih saya dipakai mungkin dalam quote-unquote waktunya cukup panjang, bisa jadi 3 tahun kontrak gitu, setahun kontrak, bukannya kayak one hit wonder buat Lego aja nih, tapi ternyata dipakai untuk program yang 1 tahun, karena mereka juga percaya. Jadi buat saya sih, saya lihat di BNI itu adalah kita punya komunitas yang bisa supporting our business needs. Contohnya apa? Tadi referralnya. Kedua, kita juga lihat nih secara proses juga di organisasi itu, kalau misalnya mau jadi member, tahu sendiri dong, ada namanya coffee session. Bisa jadi kadang-kadang 1, 2, dan bahkan ceritanya saya terhadap 1 orang member buat Pak Darwanto. Nah, padahal itu kesel banget tuh, biasanya kalau nanti dia diundang Pak Darwanto ke sini boleh ngobrol ya. Katanya gini, iya nih Jule nih paling ini deh, gue di interview dia itu kayaknya 4 kali ya katanya gitu. Ya supaya kita bisa cross check gitu, maksudnya teman-teman yang bergabung di BNI itu nggak clash. Business classification yang nomor 1 itu. Kedua, kita juga jadi tahu gimana bisa refer product and service-nya dia dengan lebih baik gitu. That's why aku sih tidak pantang ya untuk kita misalnya mau kenal calon member, mau kenal visitor, kita butuh 2, 3, 4 kali bahkan, banyak kan ya. Tapi biasanya sih 2 kali lah gitu, 2 kali conversation itu untuk benar-benar bisa selaras gitu. Gitu sih. Jadi buat saya sih, BNI itu segitunya ya untuk bisa sampai memastikan orang ini accountable, orang ini kredibel lah, gitu sih. Talking about accountable dan kredibel di BNI sendiri, menurut Pak Juli itu apa sih yang membedakan BNI kemudian dengan organisasi lain? Apakah hanya part itunya? Kalau tadi dirunut dari ceritanya kan dari interview yang berlapis gitu ya, kita jadi tahu nih akuntabilitas orang ini, tapi apakah ada something lainnya gitu? Salah satu yang bikin accountable juga kan fundamental 5-nya juga kan. Jadi ada weekly meetingnya, ada one-to-one-nya, referralnya, belajarnya, juga undang visitornya. Dan ini memang take accountable supaya bisa jadi green member gitu. Jadi kita udah lihat juga, ternyata ini ada platformnya dan ini ada caranya, how to win. If you want to play a game, then you should know how to win, ya kan? How to win-nya gimana? How to win-nya adalah tadi fundamental 5-nya dijalanin. Kalau fundamental 5-nya ini dijalan, maka
biasanya akan correlate nih sama green members. Tapi untuk urusan bisnis jadi lebih gede, urusan bisnis jadi lebih makmur, belum tentu ya. Aku mesti ngomong kayak gitu. Karena orang jadi green member belum tentu bisnisnya bisa segrow itu. Yeah. Tapi paling tidak dia punya modal. Yeah. Dia punya ingredients untuk gue orangnya kredibel nih, gue orangnya accountable, I did all these 5 things, dan kemudian gue bisa jadi pribadi yang dipercaya. Urusan dia nanti grow atau enggaknya, menurut saya ya, cuma nunggu waktu. If it is not this day, maka mungkin tomorrow, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi eventually itu pasti dapat. Gitu. Buat saya sih itu. Jadi kalau kita bisa eliminasi faktor-faktor yang lain ya, cuman tinggal tunggu waktu mah enak banget dong. Komunitas mana nih yang tanda kutip ya hanya tinggal tunggu waktu gitu. Itu enak banget gitu. Jadi buat saya mungkin itu yang jadi works ya. Karena si Fundamental 5 ini juga quote unquote memang diwajibkan gitu ya. Sehingga kalau punya kewajiban ini menurut saya di organisasi lain belum ada yang punya kewajiban misal setiap weekly meeting harus hadir, tuh jarang banget. Bahkan kita punya ketentuan ya, kan very strict ya. Begitu ketiga open classification, artinya udah bye-bye gitu kan. Tetapi kan itu lucu ya gitu. Orang bilangnya gitu, maksudnya udah gue bayar, nggak datang malah keluar lagi gitu ya. Itu lucu sih. Tapi respon yang tepat adalah oh ya kita benar-benar pengen bisa hadir nih, pengen bisa contribute. Makanya setiap weekly meetingnya hadir gitu. I see. Nah tadi sebenarnya Pak Juli udah sempat mention sih bahwa dan jadinya penasaran kalau misalkan screening member aja sama Pak Juli itu bisa sampai berlapis-lapis gitu. Itu kejadian sekali loh ya. Nggak semuanya. Gimana Pak Juli ini sebagai launch director consultant, because I know LDC itu hardworking dan sangat sulit ya sebenarnya untuk launch chapter gitu, menjaga dan menjalankan akuntabilitasnya itu sendiri. Nih, Pak Juli kira-kira punya resep rahasia nggak? Kalau buat saya sih nggak ada resep rahasia ya. Tinggal jalanin aja. Terus menurut saya salah satu yang menarik adalah kita juga punya launch team. Nah launch teamnya ini juga saling mendukung. Nah kalau launch teamnya itu saling mendukung, energinya sama, terus visinya juga sama. Most likely sih kita sama-sama jadi accountable gitu loh. Contoh, walaupun nggak ada kewajiban nih, misalnya kita mau coffee session gitu ya, mau kenalan sama new atau calon member gitu kan, nggak harus semuanya datang, misalnya bertiga-tigaan datang, berempat-empatan datang, berlima-limaan datang gitu. Tapi biasanya mereka kalau punya hati, punya waktu juga lebih, mereka ya udah gue join aja deh gitu. Sebisa mungkin. Jadi buat saya jadinya terbantu juga ya, teman-teman juga support. Mungkin kuncinya di situ sih, kita saling support juga. As launch team ya. Jadi launch directornya itu bukan cuma dia yang kerja sendiri, tapi kerja sama tim sih menurut saya itu. Oke. Pak, tapi kan bekerja dengan tim, katakan tim sendiri dengan tim di BNI yang basically sama-sama business owner, tentu berbeda dong. Benar. Ada nggak cerita yang cukup membekas di Pak Juli gitu, ketika harus create satu tim yang sama-sama sibuknya mungkin karena sama-sama high level gitu, mungkin juga sama-sama punya visi yang pingin visinya diduluin, atau ada nggak case-case yang kayak gitu? So far sih menurut aku nggak terlalu ya. Nah, terus kemudian kalau buat aku justru malah karena kita sama-sama sibuknya jadi ngerti gitu sebenarnya. Aku termasuk orang yang sibuk itu. Apalagi kalau lagi kayak berber gini kan. Nah, aku juga bagian dari launch team gitu kan. Bukan LDC-nya, tapi memang sebagai bagian dari launch team-nya. Jadi kemudian ya kalau pas lagi berber ini udah tahu nih Jule bakal kurang lebih hilang-hilang. Karena pasti akan ada training, ada apa yang biasanya di bulan mulai dari Oktober gitu kan, bahkan September kali ya, udah mulai September sampai Desember tuh biasanya lumayan hektik. So apa yang kita lakukan ya kita kasih tahu sedapat mungkin yang bisa saya contribute ya kita lakukan. Contoh, ntar malam aku ada meeting misalnya, atau ntar ada training gitu. Ya udah deh yang pagi ini aku bisa lakukan apa ya? Tadi pagi misalnya aku telepon kayak gitu ke member, ngobrol dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, ya udah deh malam deh. Kalau malam kan udah nggak ada training, tadi kan udah pagi sampai siang sore ya. Ya udah malam yuk kita bisa meeting gitu. Jadi kita allocate aja yang nyamannya. Jadi kalau berharap kita ntar jam 12 ini ya meeting atau apa gitu, ya belum tentu bisa karena kita misalnya in transit atau di klien. Jadi ya bagi-bagi lah ya, kita kenalin tim kita, tim kita juga kenal kita gitu. Interesting gitu. Pak. Oke, one last questions Pak.
Bapak kan sebenarnya punya bisnis tuh udah lebih lama lah daripada join BNI. Tapi ada nggak sih Pak perubahan dari Pak Juli sendiri sebelum masuk BNI dengan sesudah? Banyak sih As a kayaknya. personal or as a business owner? Banyak sih. Jadi kita mengadopsi juga gitu beberapa yang memang menjadi kebiasaan di BNI sendiri. Contohnya kayak weekly meeting kayak gitu kan. Nah itu ada hal yang bagus. Contohnya di dalam itu ada core values kan. Nah kita juga pakai juga core values itu dalam perusahaan kita juga sendiri. Gitu. Terus kemudian kalau ngomongin tentang implementasinya sendiri, kita misalnya Laos Director mesti ngapain kayak gini, ya kita juga ngajarin ke tim kita supaya kita juga jadi tahu, kadang-kadang gini ya, orang masuk BNI terus kemudian orangnya ditanya, lu tuh sebenarnya kerja buat BNI apa kerja buat perusahaan lu, karena kan lu kayaknya bakal di BNI deh gitu kan. Nah tapi kita mesti tahu, kalau gitu kita lagi bikin apa nih, kita lagi bikin strategic partnership. Nah makanya saya undang juga tim saya untuk kerja sama bareng sama teman-teman gitu. Jadi contoh in terms of launching a chapter, memang saya nggak bisa hadir terus setiap kali kita weekly meetingnya yang launching chapter itu, karena bisa jadi kayak sekarang ini ya kita lagi sibuk apa segala macam. Tapi saya libatin tim saya. Jadi ada satu orang yang saya taruh dedicated untuk jadi tag team misalnya kayak gitu. Jadi orangnya juga tahu, ini toko Jule kalau misalnya hari Kamis misalnya atau hari Selasa, kerjaannya kayak gini toh gitu. Terus biasanya saya ngajakin juga teman-teman yang biasanya jadi substitute saya di kantor untuk ketemu sama teman-teman yang lain. Jadi bisa ngobrol gitu. Jadi BNI members itu juga kadang-kadang udah kenal, itu ya si William ya gitu. Itu si Nanda ya, itu si Feby ya gitu misalnya kayak gitu. Jadi mereka udah quote-unquote kenal juga sama tim kita. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada sesuatu, contoh kita mau butuh cetak mencetak, nah kita udah tahu nih hubungin siapa. Kalau kita butuh misalnya support acara gitu sebagai narasumber dan sebagainya, bisa hubungin si A, si B, si C, kan udah dikenalin gitu. Jadi mendadak saya nggak cuma punya quote unquote tim saya sendiri, tapi tim saya tuh bisa meleverage meleverage teman-teman BNI itu sebagai bagian dari kita. Contoh sederhana ya, dulu kita sama salah satu klien kita tuh udah dibilang, ini Pak, ini selama 1 tahun ini adalah kurikulum training kita, ini training plan kita. Bravo mau pilih yang mana dari pilihan-pilihan training yang ada. Biasanya saya hanya ambil yang soft skills. Di situ ada misalnya market research, misalnya ada finance for non-finance, ya pasti nggak ambil dong. Teraneh ya, maksudnya ngajar masih psikolognya nih gitu kan. Ini hubungannya di mana, pasti nggak masuk akal. Tapi apa yang menarik adalah saya tawarin juga kepada teman-teman kita di BNI. Bro, sis, kita ada kesempatan nih untuk ini. Seneng ngajar nggak? Dan saya tahu nih ada beberapa teman saya yang memang seneng ngajar, walaupun business classification-nya bukan trainer, tapi mereka seneng nih untuk berbagi pengalaman dan sebagainya gitu. Mendadak waktu itu rekor saya 2024 kita ambil 12 bulan, 1 bulan sekali itu pasti ada enhancement lah atau enrichment ya buat mereka gitu. Dan topiknya nggak harus dari psikologi, nggak harus dari HR, tapi segala macam function. Yang ngajar siapa? Teman-teman dari BNI. Jadi kalau ditanya berubah nggak berubah, teman-teman malah jadi strategic associate kita lah. Strategic associate kita benar. Jadi mereka yang ngajar. In the name of Bravo gitu. Jadi menariknya kita jadi punya satu tahun itu dipegang sama Bravo semua. Gitu. Berarti enak kan? Pesat banget ya Pak ya. Iya, jadi yang tadinya kita biasanya cuma ngambil misalnya 3-4 topik, sekarang benar-benar literally 12 topik kita cover semua. Yang bagiannya market research, aku minta tolong sama teman-teman yang di market research. Yang bagian finance for non-finance, kita panggil orang CPA, kayak gitu. Jadi ya semuanya dapat gitu, quote-unquote kita punya program lengkap, gitu. Menarik, jadi strategic partner. Bener. Tidak pernah terfikirkan itu sebelumnya bener. Tapi sebenarnya sistem di BNI sendiri juga support to do that ya. Betul. Jadi kolaborasi. Aku juga jadi bisa memberikan referral, dia juga bisa quote-unquote membantu bisnis kita. Ya. Gitu kan. Okay. One last question Pak. I know I already say that. Tapi one last questions. Dari 7 core value yang BNI punya, mana yang paling Pak Jule pegang? Positive attitude dong. Kenapa tuh? Kalau buat saya sih, ya semua values itu tentu kalau namanya givers gain itu yang paling utama ya, istilahnya itu paling khas banget. Tapi buat saya semua tidak akan jalan kalau tidak ada yang namanya positive attitude, gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin itu kan kita punya perspektif ya yang berbeda gitu. Kalau kita ngomongin attitude berarti dia secara feeling, secara thinking, sama secara action harus laras nih.
gitu. Which is kalau misalnya positive attitude misalnya gini, oh positifnya positive thinking juga, positive feeling juga, feel-nya positif juga gitu, maksudnya entah itu happy, entah itu ini, tapi artinya dia punya feel-nya tuh happy, feelingnya positif. Ada loh yang positive thinking, ada orangnya pokoknya udahlah pikir positifnya aja, tapi dalam hatinya tapi aku tidak terima. Ya kan kayak gitu ya. Udah kayak sinetron ya. Iya, kan dia bisa ngomongin yang diucapkan karena dia pikirkan positive thinking, tapi feelingnya nggak terima gitu kan. Yang berikutnya positive action, artinya dia juga melakukan aksi-aksi yang memang positif. Itu semua menurut aku jembatannya untuk yang namanya positive attitude. Karena itu kan tingkah laku. Jadi tingkah laku itu ada tingginya, ada feelingnya, dan juga ada actionnya gitu. Ini kita selaraskan dan aku ngerasa pas ini dapat insight-nya karena juga lagi-lagi ya, aku tuh berpartneran loh. Di BNI ini kita jadi punya power team juga. Sama ada 3 orang lainnya. Dari Pak. Coach Arisandi Setiono. Nah, itu juga dia launch director juga tuh ya. Atau growth director ya, aku lupa, pokoknya DC lah ya. DC untuk yang di Surabaya dan Bali gitu kan. Terus kemudian ada lagi Violison Marteo. Nah, gitu. Pak Vio sebenarnya. Pak Violison tuh Pak Violison, dia bisnisnya di furniture gitu, office setting dan sebagainya. Satu lagi Coach Roy Irawan, eating reorder kayak gitu. Nah, kita berempat itu punya satu power team yang namanya Selaras Damai Jiwa. Nah, teori yang tadi saya baru sebutin nih, si positive attitude itu yang mulai dari positive thinking, positive feeling, positive action. Nah, itu yang disebut dengan positive attitude. Nah, jadi itu bahan ajar kita nih sebenarnya in terms of kita lakukan intervensi baik itu perorangan maupun di corporate setting. Gitu. Ya, yang tadinya kita bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini jadi kita udah kolaborasi bareng nih. Gitu. Jadi kita punya public training yang mungkin setahun itu bisa 3-4 kali, baik itu di Jakarta maupun di Surabaya, kita adakan juga terbuka gitu. Dan mostly kita ya itu tadi terinspirasi dan juga memang selaras juga ya dengan apapun itu, ngomongin tentang positive attitude gitu. Jadi kita menyelaraskan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita lakukan. Nah, kalau itu udah selaras, makanya namanya kan Selaras Damai Jiwa. Iya, gitu. Promosi masuk. Gitu. Oke. Wah, ini penting dong tuh positive attitude ya kan? Betul. Ini daging banget sih obrolan kita hari ini ya. Udah ada bebeknya, udah ada positive attitude-nya ya. Positive attitude-nya, akuntabilitasnya juga masuk. Wah, one last word Pak. Kalau misalkan di luar sana ada orang-orang yang business owner yang masih mikir dan ragu-ragu gitu untuk bergabung di BNI, apa yang ingin Pak Juli sampaikan? Rasakan dulu aja, karena kalau misalnya gini, kalau BNI-nya yang dikasih tahu, biasanya orang juga akan bingung. Most likely ya, ini sorry to say ya, nothing wrong with it, nggak ada hubungannya, tapi biasanya orang kadang-kadang menghubungkan, oh BNI itu adalah MLM ya, nothing wrong with MLM ya, aku nggak ngomong itu jelek atau gimana, tapi orang kayaknya kesannya, oh kalau kita ajak orang ke sana ada financial gain, padahal nggak ada. Yang bener, iya benar, kita ngajak orang tapi nggak ada financial gain. Apa sih yang kita gainnya? Yang kita gain adalah networknya, betul kan? Jadi betul. saya ngajak orang, dia juga nggak bayar saya, saya juga nggak bayarin dia gitu kan? Nah, tapi networknya. Jadi buat saya sih gini, oke, orang ini, teman-teman ini udah datang dulu aja, datanglah ke weekly meeting, gitu, datang ke weekly meeting, enjoy the meeting, connected sama orang-orang. Jadi bukan cuma sekedar datang. Tangan kan tadi mesti dipakai ya, tangannya diketik gitu. Misalnya kalau online diketik, misalnya minta nomor kontak, lalu kemudian kita follow up juga, accountable, minta follow up juga. Kita datang, kita ngobrol. Nah, orang ini kan kenal nih sama business owner yang ada di sana. Biasanya mereka kan jadi lebih terkoneksi karena udah kenal sama orangnya. Urusan BNI-nya nomor 2. Gitu, alias kalau dia emang cocok, dia akan tergerak kok, gimana sih caranya mau jadi member di sini. Tapi kalau enggak, minimal dia dapat exposure kepada para members. Jadi buat saya datang aja, datang ke weekly meetingnya, datang buat networking. Siap, gitu. Datang buat networking. Iya. Oke, thank you so much Pak Jule atas waktunya. Terima Terima kasih. kasih. Selama beberapa menit ke depan ini pembicaraan kita daging banget. Ada beberapa quote tuh yang mungkin bisa kita capture tuh untuk materi sosmed ya kita. Alright guys, thank you for watching. Bye bye. Bye bye.